Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pada pertemuan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi pada bab berikutnya, yaitu tentang trigonometri. Setelah kemarin kita selesai ulangan harian bab komposisi fungsi, maka pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang sudut-sudut dan nilai-nilainya. Biasanya trigonometri ini digunakan untuk mengukur atau mengamati objek yang lebih tinggi dari dirinya. Misalkan kalian akan menghitung tinggi dari sebuah gedung, maka yang kalian perlukan adalah mencari sudut elevasinya, kemudian menghitung tingginya dengan menerapkan ilmu dari trigonometri. Yang akan pertama kita pelajari adalah ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Saya ilustrasikan sebuah tangga yang kalian dirikan di sebuah dinding. Misalkan ini sebuah dinding. Kita akan menyandarkan sebuah tangga, ini tangga, pada dinding tersebut. Jadi dari dinding, antara dinding dan tangga ini akan terbentuk sebuah sudut. Jadi akan terbentuk sebuah sudut seperti ini. Maka ini lantai, ini dinding, dan ini adalah sebuah tangga. Kita akan bisa menghitung besar sudut yang dibentuk oleh tangga dan dinding, ataupun kita bisa juga menghitung besar sudut yang dibentuk antara tangga dengan lantai dengan menggunakan konsep dari trigonometri. Jika kalian perhatikan, pada konsep ini kita dapat melihat bahwa antara tangga, dinding, dan lantai membentuk sebuah bangun datar, yaitu sebuah segitiga siku-siku. Jadi pada segitiga siku-siku ini kita akan mempelajari konsep dasar dari besar sudut dan perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan trigonometri dan konsep dasar dari sebuah sudut bisa kita pelajari dari segitiga siku-siku. Besar sudut. Kita akan pelajari besar sudut terlebih dahulu sebelum masuk kepada perbandingan trigonometrinya. Jadi sudut merupakan besaran yang diperoleh dari hasil perputaran atau rotasi sinar garis terhadap titik pusat putaran tertentu dari sisi awal ke sisi akhir. Jadi arah putaran mempunyai makna dalam sudut. Satu sudut bertanda positif, satu sudut akan bertanda positif. Sudut bertanda positif jika arah putaran sudutnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi sudut akan bertanda positif jika arah putaran sudut berlawanan jarum jam. Maksudnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Arah jarum jam. Sebaliknya, jika sudut bertanda negatif, arah putaran sudutnya searah dengan jarum jam. Ini adalah dasar dari pengertian sebuah sudut.
Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Misalkan saya gambar sebuah sinar garis, ini sinar garis sisi awal, ini titik pusat putaran, dan ini adalah sinar garis sisi akhir. Maka jika yang ditanyakan ini sudutnya dari awal ini ke posisi akhir, berarti ini bertanda sudutnya akan bertanda positif karena arah sudutnya bergerak dari sisi awal ke sisi akhir itu berlawanan dengan arah jarum jam. Maka ini sudutnya akan bernilai positif. Sebaliknya, jika sisi awal sinar garis ini adalah sinar garis akhir, dan arah sudutnya bergerak dari awal ke akhir seperti ini, berarti ini adalah searah dengan jarum jam. Jika searah dengan jarum jam, maka sudut ini akan bernilai negatif. Satuan yang paling sering digunakan untuk menentukan besar sudut, yaitu satuan apa? Ya, derajat. Seperti ini ya, derajat. Ini dibaca derajat. Dan ada juga satuan yang sering digunakan dalam menentukan besar sudut, yaitu satuan radian. Radian atau biasa disingkat dengan rad. Radian. Maka dapat kita ambil kesimpulan hubungan antara derajat dan radian adalah sebagai berikut. 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran 1 derajatnya. Atau sama juga dengan 2pi/360 radian, atau sama juga dengan pi/180 radian. Jadi bisa kita ambil kesimpulan 1 derajat itu sama juga dengan pi/180 radian. Atau kalau kita balik, 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Ini dengan menggunakan konsep persamaan matematika. Kemudian derajat juga ada hubungannya dengan menit dan detik, pengukuran waktu. Jadi kalian bisa carilah hubungan derajat dengan
menit, dan detik. Ini bisa kalian cari untuk melengkapi catatan kalian, ya. Setelah tadi yang pertama kita mempelajari tentang besar sudut, maka yang kedua kita akan lanjutkan ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Ada segitiga siku-siku di B, yaitu segitiga A, B, C. Jadi pada segitiga siku-siku ini ada sudut siku-siku dan ada dua sudut lancip yang lainnya, yaitu sudut A dan sudut C. Kita beri nama. Di sini adalah sudut alfa. Misalkan di sini adalah sudut beta, misalkan sudut beta, alfa dan B beta. Kalau mau pakai huruf juga silahkan. Misalkan sudut A, ini sudut C, itu boleh saja. Jadi tidak perlu pakai permisalan alfa dan beta juga tidak masalah. Jadi sudut A dan sudut B. Untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga ABC ini, maka dapat dirumuskan bentuk perbandingan. Yang pertama adalah sinus. Sinus ini biasa juga disingkat dengan sin. Sin, kemudian kosinus. Kosinus itu biasa disingkat dengan cos. Kemudian ada namanya tangen, biasa disingkat dengan tan. Biasa juga ditulis dengan TG. Jadi pada perbandingan trigonometri kalian akan melihat, untuk mempermudah pemahaman kalian, yaitu nanti akan saya jelaskan tentang perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Jadi harus terbiasa sin, kos, tan. Sinus, kosinus, dan tangen. Akan saya berikan cara untuk mempermudah menentukan perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Perhatikan segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku, di depan sudut siku-siku, ini sudut siku-sikunya, di depan sudut siku-siku, sisi ini, sisi AC. Jadi tergantung, tidak mesti harus AC ya, pokoknya yang berada di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Sisi miring. Jadi untuk samping sisi yang lainnya nanti kita akan menyesuaikan dengan sudut yang ditanyakan. Yang pasti kalian harus tahu yang berada di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring atau hipotenusa, sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi kita akan tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk yang pertama, yaitu untuk sinus. Untuk sin. Jadi misalkan yang kita tanyakan adalah sinus dari sudut C atau sin beta di sini. Ini ada B beta. Jadi yang ditanyakan adalah besar sudut ini. Besar sudut beta. Jadi jika yang ditanyakan adalah sudut beta, sisi miring akan tetap menjadi sisi miring. Jadi di sudut ini akan ada daerah sisi di samping sudut dan sisi di depan sudut. Ini sudutnya, depannya ini. Sisi miring akan tetap jadi sisi miring. Jadi jika yang ditanyakan adalah ini yang beta, maka perbandingan trigonometrinya adalah sinus itu untuk perbandingan sinus, maka perbandingan trigonometrinya adalah sisi depan sudut
per sisi miring. Jadi untuk perbandingan trigonometri, untuk sin itu adalah depan per miring, atau biasa saya menghafalnya dengan seperti ini, sin demi, depan per miring, sin demi. Jadi untuk perbandingan sin beta di sini adalah depannya adalah di depan sudut, maksudnya depan sudut yang ditanyakan. Yang ditanyakan sudut beta berarti di depan sudut beta ada sisi AB. Sisi depan sudut beta ada sisi AB. Berarti di sini untuk segitiga ini sin betanya adalah AB per sisi miringnya adalah AC. Berarti AB per AC. Ini untuk sinus, sin. Kemudian cos beta misalkan. Cos beta. Untuk cos itu perbandingannya adalah sisi samping sudut per sisi miring. Untuk kasus ini pada segitiga ini cos beta, jadi jika yang tanyakan masih beta, di sini beta, cosnya adalah samping, sisi samping banding miring. Sampingnya ini maksudnya samping sudut. Sisi di samping sudut ditanyakan adalah sudut ini, berarti sisi di sampingnya ada dua, yaitu sisi BC dan sisi miring. Tapi miring ini akan tetap jadi miring, jadi dia tidak akan jadi sisi samping. Jadi sisi samping bisa kita ambil adalah sisi BC. Per miringnya tetap miring yaitu AC. Jadi ini adalah untuk perbandingan cos pada segitiga siku-siku. Kemudian tan beta. Untuk sudut beta, tannya yaitu sisi depan sudut per sisi samping sudut. Sudut B depannya adalah sisi AB, berarti ini adalah AB per sisi sampingnya adalah BC, samping sudut ya. Jadi saya biasa menghafal dengan sin demi kosami tan desa. Sin demi kosami tan desa. Jadi ini adalah untuk perbandingan sudutnya. Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah sin alfa, cos alfa dan tan alfa? Kita bisa kerjakan di sini. Sin alfa, sin demi, depan banding miring, berarti sin alfa, ini sudutnya, sudut alfa yang tanyakan. Depan sudutnya adalah sisi BC, berarti di sini BC per sisi miring pada segitiga ini tetap yaitu sisi AC. Kemudian kalau cos alfa yang ditanyakan kosami, samping banding miring. Ini sudut alfanya, sisi di sampingnya adalah sisi AB, per miringnya adalah AC. Tan alfa sama dengan tan desa, depan banding samping. Alfanya di sini depannya adalah BC, sampingnya adalah AB. Sampai di sini semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada yang kurang paham silahkan dicari lagi bagaimana kalian bisa memahami ini dengan baik. Boleh buka buku atau cari di internet, silahkan. Sekian penjelasan dari saya untuk hari ini.
Terima kasih, semoga bisa dipahami dan semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.